Halo, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bottom molding. Bottom molding itu tindakan yang kita lakukan pada saat kunjungan kedua, yaitu sebelum melakukan pencetakan model kerja. Tujuan dari bottom molding sendiri itu akan memberikan tepian yang lebih tepat sekali untuk melakukan pencetakan fungsional pada batas bergerak tidak bergerak. Jadi apakah bottom molding itu harus dilakukan? Menurut saya bottom molding merupakan uh, salah satu tahapan yang kritikal apabila kita menginginkan model kerja yang kita hasilkan nanti akan mendukung retensi dan stabilisasi kegiatan lengkap kita. Biasanya model molding ada dua metode. Yang satu incremental itu sedikit demi sedikit. Yang kedua keseluruhan bagian dilakukan pada keseluruhan bagian sendok cetak kita. Yang dilakukan di S1 biasanya kita memakai bahan malam hijau. Sedangkan secara praktik biasanya saya lebih suka menggunakan pati sebagai bahan bottom moldingnya. Masing-masing metode memiliki kelebihan sama kekurangan masing-masing. Misalnya apabila kita memakai green stick atau malam hijau, kita harus melakukan secara incremental, yaitu bagian per bagian sedikit demi sedikit, karena mengingat malam hijau itu cepat sekali setting. Jadi setelah dia dihangatkan di atas api, mungkin sekitar 2-3 detik dia sudah mulai mengeras. Jadi kita harus melakukannya sedikit demi sedikit, bagian per bagian, sehingga dia mencapai keseluruhan dari bagian sendok cetak. Sedangkan apabila kita melakukan menggunakan pati, lebih cepat prosesnya, karena kita bisa melakukan pada keseluruhan bagian sendok cetak dalam sekali kerja. Tetapi keunggulan yang tidak dimiliki dari pati saat kita melakukan bottom molding, pertama green stick lebih murah. Jadi yang kedua, apabila kita belum terlalu berpengalaman, terkadang kita sulit mengoreksi bagian yang kita lakukan bottom molding. Jadi apabila satu bagian yang dia kurang tepat, misalnya terlalu panjang, tidak bisa kita koreksi. Selain itu juga pati jarang digunakan ya waktu S1 ya, karena memang di standar kompetensi S1 memang menggunakannya bahan yang malam hijau. Tapi apakah tidak bisa apabila kita memiliki keterbatasan, misalnya apakah tidak bisa memakai green stick dengan teknik yang penuh atau dilakukan di keseluruhan sendok cetak? Bisa gitu, yaitu kita panaskan menggunakan menggunakan air hangat. Nah, ini kita akan lihat pada video ini. Baiklah, ini adalah persiapan sebelum kita melakukan bottom molding menggunakan bahan green stick atau malam hijau dengan tidak dengan teknik incremental, tapi dengan teknik keseluruhan sekaligus. Pertama harus kita pastikan dulu kalau batas sendok cetak kita berada di bawah atau di atas batas bisa bergerak tidak bergerak. Jadi kita harus bisa melihat dengan jelas dengan mata jika batas bergerak tidak bergerak itu memang kelihatan di tepian sendok cetak kita. Yang pertama dilakukan, kita siapkan ban Bunsen, spiritus, kemudian green stick, kita panaskan. Pemanasan menggunakan green stick tetap dilakukan secara incremental, yaitu sedikit demi sedikit di keseluruhan bagian sendok cetak rang atas maupun rang bawah. Untuk penambahannya sedikit dilebihkan jadi agak tebal.
ditaruh di tepian pada bagian bukal, labial, dan bagian posterior juga. Jadi untuk tahap pertama tetap dilakukan seperti teknik inkremental. Bedanya nanti kalau kita mau memasukkan ke rongga mulut pasien, baru kita memanaskannya menggunakan air hangat. Jadi sengaja diberikan kelebihan sedikit, biar botol molding kita akan nampak dengan jelas. Kalau dia sudah cukup hangat, sebenarnya bisa kita sentuh pakai tangan tanpa lengket ke handscreen kita kalau kita melakukannya dengan benar. Oke, yang atas sudah selesai. Kita lanjutkan pemasangan green stick ke sendok cetak tang bawah. Tidak perlu terlalu rapi, yang penting ke seluruh bagian sendok cetak sudah kita olesi dengan rata. Kita bisa tambahkan di bagian atasnya jika kita rasa tidak masih ada bagian yang kurang, kemudian kita akan hangatkan keseluruhan. Kita bentuk menggunakan tangan agar cukup tinggi, di atas batas bergerak tidak bergerak. Jadi nanti waktu kita melakukan bottle molding, bagian malam mengenai daerah batas bergerak tidak bergerak itu. Terang bawah sudah saya siapkan sebelumnya. Sama kita gunakan teknik inkremental, kita hangati dulu. Kita tipiskan agar dia cukup tinggi untuk mengenai batas bergerak tidak bergerak pada pasien kita. Jadi perbedaan dengan teknik yang inkremental, semua bagian kita aplikasikan. Setelah itu kita ambil air hangat. Airnya cukup hangat aja, tidak perlu mendidih, karena belum mendidih juga terlalu cepat, terlalu panas. Jadi cukup air hangat. Nah, kita rendam ke seluruh bagian hingga cukup melunakkan workspace malam hijau kita. Jadi kita bentuk dulu apabila kurang tepat. Jadi keunggulan dari penggunaan air hangat, pemanasannya akan lebih merata. Kalau kita memanaskan menggunakan api, kekurangannya terkadang hanya bagian luarnya aja yang melunak, sedangkan bagian dalam dia belum lunak. Kalau kita menggunakan air hangat, keunggulannya bisa masa kerja kita juga bisa lebih lama dibandingkan menggunakan api. Setelah itu kita masukkan ke rongga mulut pasien, kita gerakkan gerakan fisiologis untuk membentuk batas kita bergerak dengan menarik bibir, menarik pipi, dan kita instruksikan untuk bicara huruf O dan U untuk membentuk frenulum lingualis,
untuk membentuk frenulum buccalis dan labialisnya. Kalau kita memakai air hangat, yang seperti tadi, dia lebih lama settingnya. Jadi mungkin bisa kita lakukan mungkin sekitar 10 detikan sampai malam malam hijaunya mengeras kembali. Oke, yang kita lihat keseluruhan tepian sendok kita bentuknya membulat, jadi dikatakan model mounting kita sudah benar. Nah, dia juga apabila kita cek dia tepat pada batas seperti yang tidak berkiranya. Benar-benar di bawah ini bebas bahaya. Kalau yang sama kita lakukan pada yang bawah. Jadi kita hangatkan juga di dalam air yang hangat, kemudian kita tekan-tekan, kita bentuk ya dia lebih tinggi ya, biar nanti gambaran yang kelihatan juga lebih bagus. Bila perlu kita cukupkan lagi, jadi nanti sudah cukup lunak tapi juga tidak terlalu panas apabila kita masukkan ke rongga mulut pasien. Kita lakukan gerakan fisiologis ke pasien, tarik bibirnya, kemudian kita lakukan exercise pada bagian luar pipi. Pasien disuruh untuk mengangkat lidahnya, gerakan tangan kiri, kemudian disuruh untuk mengucapkan huruf O dan O. Demikian video saya, semoga cukup membantu. Jika ada pertanyaan silahkan komen, dan kalau ingin berdiskusi silahkan tulis di kolom di bawah.